Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast 35. Hari ini kita kedatangan tamu spesial atau narasumber yang spesial. Narasumber kita hari ini yaitu mewakili dari pihak orang tua. Terkait tema podcast kita hari ini yaitu merosotnya pendidikan di era COVID-19. Mari kita bersama-sama mencari solusi di era new normal. Ya, sebelum saya bertanya-tanya tentang pertanyaan podcast kita hari ini, saya ingin atau mungkin teman-teman atau para penonton di luar sana ingin tahu bersama-sama siapa nama dari narasumber kita, terus statusnya apa, pekerjaannya sampai sekarang ini apa. Nah, untuk itu kita persilakan kepada narasumber untuk memperkenalkan dirinya, asal daerahnya di mana, dan pekerjaannya statusnya apa. Silakan. Terima kasih buat Bang Asad. Perkenalkan, nama saya Maslam. Status saya hari ini sementara bekerja karena saya tidak ngantor, jadi saya kerja swasta. Pekerjaan saya hari ini yaitu antar barang grosiran di Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya di wilayah Kecamatan Budong-Budong. Jadi kalau bertanya soal status yang lain, saya sudah menikah, anak satu. Dan kemudian pertanyaan berikutnya apa tadi? Tentang asalnya dari mana? Asal saya dari, kalau saya pendatang dari Budong-Budong ya, saya berasal dari Kecamatan Karossa, yaitu tinggal di ujung Karossa yang paling jauh dari daratan, yaitu Pulau Kambunung. Ya, saya tinggal di Pulau Kambunung, kebetulan ketemu jodoh di Babana. Jadi saya pindah ke Babana. Jadi saya pindah ke Babana. Di sini saya kerja. Mungkin teman-teman di luar sana tidak tahu di mana itu Pulau Kambunung, di mana itu Karossa. Jadi Pulau Kambunung itu adalah salah satu pulau yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah, dan Karossa itu adalah salah satu kecamatan yang ada di Mamuju Tengah. Nah, terkait tadi masalah pekerjaan, berarti kesibukan selama sudah nikah, tamat sekolah, berarti ini mengantar-antar barang gitu. Iya, Terima kasih. Jadi setelah selesai kuliah kemarin, saya langsung menikah. Jadi saya sempat kemarin itu honor di salah satu instansi di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu Badan Penanggulangan Bencana. Di sana sebagai staf berapa tahun sambil menyelesaikan kuliah. Selesai kuliah langsung menikah ya. Karena saya lihat tidak ada potensi untuk mau menjadi pegawai atau apa, karena melihat situasi saat ini. Apalagi pada saat kemarin saya selesai kuliah ya, saya termasuk masuk detik-detik angkatan COVID, karena sudah ada pasca COVID pas saya selesai kuliah. Jadi hari itu saya anggap situasi Indonesia saat itu kacau saya lihat. Jadi sehingga saya beranjak untuk nikah saja, karena waktu itu masih sering terjadi bencana-bencana di Sulawesi. Kayak kemarin pas gempa Palu, gempa Mamuju. Jadi saya bilang menikah saja. Itu salah satu jalan pintas untuk saya, dan alhamdulillah, karena menurut saya jalan hidup yang saya geluti sekarang ini antar grosiran, ya alhamdulillah sudah cukup memenuhi setiap kebutuhan. Berarti pekerjaan hari ini sudah bisa memenuhi istri dan alhamdulillah. Nah, tentang pembahasan tadi Bapak tentang bahwasanya pada saat COVID-19 memang banyak yang kacau, mulai dari pendidikan, sistem pemerintahan, semuanya kacau karena memang semuanya dilakukan dengan online. Bahkan penjualan juga dilakukan dengan online ya. Iya, betul. Ya. Nah, mungkin penyampaian dari Bapak bisa berhubungan dengan tema podcast kita hari ini. Tentang yang tadi bahwasanya pendidikan karakter pada saat era COVID-19 itu memang pendidikan karakter itu menurun. Nah, pada saat kita mau masuk di era new normal,
Nah, kita di sini mau mencari solusi bagaimana cara agar pendidikan karakter yang dulunya bagus dan pada saat COVID-19 menurun, nah di era new normal ini kita akan mencari solusi untuk mengembalikan pendidikan karakter yang dulunya ini menurun. Nah, sebelum itu Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang tingkat pendidikan anak-anak di era COVID-19? Jadi kalau menurut saya, kalau dari segi pendidikan di masa COVID-19 itu memang saya lihat sangat menurun drastis. Karena persoalan anak-anak kan lebih banyak belajar di HP. Nah, sedangkan HP itu disitulah tempat kalau menurut saya tempat segala mudarat ya. Artinya di situ banyak hal-hal yang sebenarnya tidak perlu juga dipertontonkan untuk usia didik, malah dipertontonkan. Kayak contoh, kan di HP sekarang ini Pak, segalanya bisa dibuka, apapun bisa dicari di dalam. Jadi kalau menurut saya, merosotnya pendidikan karakter itu karena adanya COVID-19, dan yang menjadi metode pendidikan itu adalah metode online, belajar online. Ya begitu Pak. Berarti penyebab menurunnya pendidikan karakter itu gara-gara pembelajaran online. Ya, mungkin karena disebut bahwasanya anak-anak sering main HP. Di situ sebenarnya kita lihat potensi anak menggunakan HP itu ke lebih banyak kemana. Kan kalau menggunakan HP pasti bisa dapat positifnya banyak, kalau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau digunakan salah pasti banyak negatifnya juga. Ya. Begini Pak, saya kasih contoh dulu salah satunya. Saya punya keponakan itu, dia lebih banyak begadangnya daripada waktu istirahatnya. Itu kan salah satu mengurangi bentuk salah satu karakternya Pak ya, karena kurangnya belajar dengan normal. Salah satunya yang merusak itu adalah game. Saya lihat itu adalah game yang merusak. Seperti keponakan saya itu mulai main game jam 7 ya, sudah maghrib. Jam 7 sudah maghrib. Itu selesai main game itu, saya tidak tahu game apa itu karena dia bicara itu Pak, ada suaranya. Ya, saya tidak tahu game apa itu. Dia selesai main game itu nanti jam 4. Jadi tidak ada waktu istirahatnya. Saya tidak tahu game apa namanya itu yang baku bicara itu, baku tembak-tembak itu. Saya tidak tahu karena saya tidak pernah main game-game itu. Itu yang menurut saya merusak. Karena kenapa? Saya lihat salah satu contoh keponakan saya itu, setiap ditegur itu dia membangkang Pak. Dia melawan setiap ditegur. Sering ditanya sama omnya yang lain, bilang jangan begadang. Karena itu begadang itu kan menjadi salah satu bentuk penyakit itu yang kita peroleh, itu tidak ada yang kita dapatkan dari situ main game. Bahkan saya dengar itu Pak, mengisi pulsa itu sering-sering. Karena datanya harus diisi terus, karena harus sering main. Nah itu. Jadi itu salah satu yang merusak juga karakternya anak-anak. Jadi yang saya hubungkan di antara pendidikan tadi dengan HP. Di situ jadi anak-anak diberikan kebebasan, bahkan orang tua kemarin di masa pandemi dipaksakan untuk membeli tepung genggam ya untuk belajar online, maka malah justru anak-anak itu mendownloadin game-game Pak, lebih banyak main game daripada belajarnya. Seandainya ada controlling dari contoh orang tua ataupun guru ya, ada controllingnya untuk belajar secara online, itu lebih bagus. Tapi saya lihat itu dilepas Pak. Bahkan ada teman saya yang kampus juga itu, yang kuliah di Tadulako itu, dia momonya ikut belajar, mau tidak, itu tidak menjadi masalah buat dia. Iya, luar biasa. Ya mungkin gara-gara ya kalau kita lihat pembelajaran online, pada saat diberikan tugas pasti bukan tugas yang dikerjakan. Iya begitu, bukan gara-gara belajar online-nya, maka yang dikerjakan bukan tugas tapi malah main game. Nah, sehingga tugas-tugas yang diberikan guru mungkin lalai, terus pendidikan karakternya juga tidak dapat karena online. Nah, setelah kita mendengarkan tadi beberapa penyampaian dari Bapak, selanjutnya saya ingin bertanya nih tentang menurut Bapak bagaimana sih pendidikan sekarang yang ada di Indonesia saat ini? Kalau untuk saat ini ya seperti yang saya bahasakan tadi,
terjadi penurunan, Iya. artinya penurunan secara kualitas karena melihat situasi saat ini memang dampak yang paling besar itu dari segi ilmu pengetahuan memang ada efeknya dari telepon atau HP dari segi internet ya yang kita Iya. dapatkan, tapi penurunan karakter lain juga banyak dihasilkan oleh telepon, oleh HP, internet, lebih banyak juga yang diturunkan. Apalagi melihat situasi saat ini masa pandemi, anak-anak lebih banyak buka HP daripada buka buku. Betul. Ya, lebih banyak buka buku. Contoh ya Pak ya, saya lihat itu ceramah-ceramah. Iya. Ya, saya bahasakan itu ceramah-ceramah. Biasa anak-anak itu menantang orang tua karena persoalan ceramah-ceramah pendek yang ada di HP. Ya, betul. Ya, menantang menantang dalil yang sebenarnya sahih itu yang sudah ada di Al-Quran, sudah dijelaskan di hadis. Dia hanya dengar itu sepotong ayat yang di YouTube, pas habis datanya itu sudah menantang itu Iya. sebenarnya ketentuan yang sudah benar. Seperti itu Pak. Berarti sudah beda aliran Iya, lagi ya sama itu orang sudah tua. beda aliran. Sama guru-guru pun jauh. Iya, berbeda. Ya, setelah kita mendengarkan tadi pertanyaan tentang pendidikan saat ini yang ada di Indonesia, selanjutnya saya ingin bertanya nih, apa sih sebenarnya penyebab utama merosotnya pendidikan karakter di mungkin di lingkungan kita ini di SMA Negeri 1 Dunggulo? Ya, merosotnya pendidikan mungkin di lingkungan kita ini salah satunya adalah minat kita untuk belajar. Ya, sebenarnya merosotnya pendidikan itu tergantung dari kita secara pribadi ataupun kelompok. Karena sebenarnya kalau kita mau menggali potensi setiap individu ataupun suatu kelompok itu tergantung dari kita, bagaimana cara kita untuk mempelajari sesuatu hal yang belum kita ketahui. Dan contoh suatu hal profesi, kalau kita geluti dengan benar-benar, kita serius menggeluti apa yang sebenarnya kita mau pelajari, pasti kita akan ketahui. Karena pada dasarnya kalau pendidikan itu, kalau kita tidak pelajari, kita tidak akan tahu. Betul sekali. Nah, selanjutnya ini pertanyaan berikutnya. Seumpama anak bapak pernah ranking 1 di kelas pada saat di era sebelum COVID-19 lah. Tapi pada saat era COVID-19 apakah penurunan tingkat prestasi anak itu menurun atau tidak? Ya, kalau saya lihat ya, kan anak saya belum sekolah. Ya. Jadi saya lihat, saya belajar lagi dari keponakan saya tadi itu. Kalau saya lihat sebelum masa pandemi dia itu dari segi ilmu pengetahuannya itu cukup bagus, dari segi karakter pun bagus. Tapi begitu masuk era pandemi dan belajar online, itu sudah mulai merosot cara bicaranya ke orang tua, cara belajarnya itu sudah terjadi penurunan. Jadi saya lihat dari segi karakter pun berubah, dari segi cara belajarnya pun berubah. Ya, terima kasih Pak. Gitu. Berarti mungkin penurunan tingkat prestasi di sekolah gara-gara proses pembelajarannya yang mungkin agak kurang ya Pak? Ya, tidak semua juga seperti itu Pak. Iya. Ada juga yang memanfaatkan HP dengan baik, tapi ada juga yang tidak. Jadi yang saya bahasakan di sini, mereka akan belajar lebih baik dan benar itu ketika ada pengawasan di sampingnya. Kayak contoh, kan kita ini sering belajar online karena faktor kita tidak bisa kerumun di masa pandemi ya. Iya. Jadi kalau alangkah baiknya kalau ada bimbingan atau dampingan dari orang yang dewasa. Kayak contoh dari segi orang tua atau ke guru, Iya. atau ke ada yang memang khusus diberikan privat untuk anak-anak belajar. Dan benar. Berarti memang pendidikan karakter menurun itu gara-gara tidak ada pengawasan dari orang tua ataupun guru ya Pak? Ya, mungkin seperti itu. Artinya sebagian ada juga Pak yang meningkat kualitas pendidikannya semasa era pandemi karena mungkin dia belajar di HP itu, belajar di internet Dengan baik. Iya. Dia memanfaatkan teknologi dengan baik. Karena seperti mungkin yang kita lihat Pak, karena HP ini banyak juga mudaratnya, banyak juga hal-hal sebenarnya yang tidak bisa dipertontonkan justru ditonton oleh anak-anak yang sebenarnya belum bisa menonton hal itu. Iya. Ya. Terkait ini Pak, tadi membahas tentang ini oh ya silakan.
tentang tidak adanya pengawasan dari pihak guru ataupun orang tua. Nah, mungkin waktu Bapak melihat karena anaknya belum sekolah, waktu melihat keponakannya pada saat jam sekolah, kan jam sekolah kita sudah tahu pasti, Iya, iya. Senin sampai Sabtu. Sabtu. Nah, itu kan sudah dihafal mati. Nah, pada saat Bapak melihat keponakan Bapak main gadget pada saat jam sekolah, Ya. apa peran Bapak di situ? Apakah menegur atau bagaimana? Ya, jadi setiap main HP itu, dia main game itu selalu saya protes. Ya. Artinya saya protes dalam hal ketika dia memegang HP itu yang dia mainkan itu hanya game. Ya. Ya, seperti yang populer sekarang itu game yang bicara-bicara, Pak. Saya tidak tahu Game game apa. bicara-bicara. Iya, maksudnya dia waktu ngomong itu sementara waktu tembak-tembak itu. Iya, iya. Jadi saya sering protes itu, Pak, karena saya anggap itu salah satu cara yang tidak mendidik kalau menurut saya. Karena kenapa? Salah satunya yang tidak mendidik menurut saya itu bahkan dia melontarkan kata-kata yang sebenarnya tidak bagus, Pak. Kalau dia main game, menggunakan kata anjing lah, menggunakan kata mungkin kita pernah juga dengar kalau apa bahasanya itu kalau sudah mati ditembak itu dia sembarang dia bilang itu bahasa yang tidak lain. Ya, itu sebenarnya yang merusak juga karakter anak-anak, Pak. Jadi setiap kita tegur dia emosi. Karena persoalan dia emosi, Pak. Karena ini faktor dipengaruhi psikologinya yang game ini. Iya, betul. Karena mungkin dia emosional dengan persoalan game, akhirnya amarahnya kalau ditegur, ya marah sama kita. Iya. Seperti itu, Pak. Berarti memang peran orang tua penting sekali dalam pembentukan karakter juga di Penting. sekolah. Pada saat era COVID-19 hanya merosotnya pendidikan karakter itu ya salah satunya itu tidak ada pengawasan waktu pengawasan. pembelajaran online. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kita ini ada dua lagi pertanyaan terkait bagaimana solusi dari Bapak tentang melihat tadi keponakan Bapak ini yang mungkin pendidikan karakternya itu yang menurun pada saat era COVID-19. Nah, untuk mengembalikan pendidikan karakter itu di era new normal itu bagaimana, Pak? Solusinya bagaimana? Jadi kalau solusi saya melihat masa pandemi saat ini dan mau mengembalikan dari kualitas pendidikan anak-anak dari yang kemarin yang berbobot sekarang itu tidak berbobot lagi, kayak contoh keponakan saya itu harus betul-betul dari segi guru yang ada di sekolah ya memang betul-betul menggenjot anak-anaknya untuk lebih terarah kepada pendidikan yang lebih baik. Kayak contoh dia kalau sekarang kan sudah bisa bertatap muka ya, sudah bisa bertatap muka. Jadi dia harus menggenjot kembali karena dengan ketertinggalan kemarin itu dari segi pendidikan ya secara tatap muka, dia harus menggenjot lebih baik lagi. Karena saya lihat kemarin banyak teman-teman kita yang termasuk pasca sarjana juga itu yang lulusan COVID yang tidak melalui uji normal ya, secara normal. Tidak melalui uji secara normal kayak kami kemarin waktu kerja skripsi itu ya tes tertulis, bahkan mereka itu apalagi namanya dia hanya Formulir online. Ya, formulir online. Hanya seperti itu dan saya tekankan bahwa mungkin guru lebih bagusnya kalau di masa sekarang ini sudah new normal, sudah bisa bertatap muka, harus menggenjot dengan cara yang kemarin dengan ketertinggalan. Jangan kan kita kemarin itu Pak, waktu sebelum masa pandemi kita dilarang bawa HP ke sekolah. Karena persoalannya kita selalu pikir bahwa di HP itu banyak mudaratnya. Jadi sekarang harus digenjot kembali. Silahkan jangan belajar lagi di HP, harus bertatap muka. Karena kenapa? Anak-anak sekarang gampang sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita kirim. Hanya membuka Google. Jadi selalu menganggap sepele setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru kalau secara online. Karena dia pikir jawabannya ya ada di Google. Sisa buka Google, tulis, kirim, seperti itu. Jadi sekarang harus belajar dengan cara pemikirannya sendiri. Artinya jangan menggunakan HP lagi. Harus ditekankan bahwa kalau bukan pendapat dari dirimu sendiri, dari kualitas cara pemikiranmu, tidak usah lagi bawa HP. Gitu. Berarti solusinya yang pertama yaitu untuk guru-guru yang dulunya memberikan peluang kepada siswa atau anak-anak di rumah belajar online, mungkin pada saat ke sekolah ya salah satunya harus dilarang dilarang lagi bawa HP. Ya, karena kemarin artinya dilarang bawa HP itu Pak untuk ini
mengembalikan. Ya, mengembalikan kembali, memulihkan kembali penyakit-penyakit yang lama. Ya, Seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir untuk saya pribadi, karena saya juga bergelut di bidang pendidikan, yaitu jurusan pendidikan agama Islam. Nah, mungkin teman-teman di luar sana juga butuh saran atau masukan-masukan untuk keberlangsungan pendidikan ke depannya agar lebih baik lagi, Pak. Jadi untuk pertanyaan Bapak ini, Ya. kalau saya jawab itu, kalau untuk keberlangsungan pendidikan tergantung dari bagaimana sebenarnya setiap sekolah menerapkan dari segi pola pendidikan ya, Ya. bagaimana penerapannya. Jadi kalau kita lihat dari segi kurikulum juga itu memacu juga terhadap pola pengembangan pendidikan di setiap sekolah, Ya. baik dari segi ilmu pengetahuan maupun dari segi karakter. Ya, betul. Jadi kalau saya lihat saat ini dari segi pola pendidikan di sekolah itu sudah bagus karena sudah bisa bertatap muka ya, sudah bisa secara langsung. Jadi mungkin kalau menurut saya yang disampaikan kepada anak-anak itu harus lebih banyak membaca buku, jangan selalu berteori, membuka Google, membuka jalan pintas, jawaban yang diberikan jawaban itu tidak selamanya benar ya. Jadi kalau menurut saya lebih banyak membaca buku, lebih banyak ilmu pengetahuannya. Karena kenapa begini Pak? Yang menjadi salah satu penyakit bagi kami itu waktu di masa kami kuliah itu adalah kekurangan kosakata. Jadi kita banyak sebenarnya mengetahui tapi tidak mampu untuk mengungkapkan. Karena kenapa? Kita kurang kosakata. Kekurangannya kosakata itu adalah kalau kita dari pelosok, Kurangnya karena kita kurang membaca. Seperti itu. Karena kurang kosakata. Iya. Berarti saran Bapak terkait keberlangsungan pendidikan ke depannya agar lebih baik, mungkin lebih banyak membaca buku ya daripada menggunakan gadget. Kalau menurut saya ya, Iya, lebih betul. banyak membaca buku karena mungkin di buku itu lebih banyak benar daripada di ini ya. Nah, itu adalah salah satu masukan dari narasumber kita, yaitu dari orang tua, bahwasanya untuk mengembalikan atau memulihkan kembali pendidikan karakter ya salah satunya harus ada pengawasan yang ketat dari orang tua dan juga guru. Nah, untuk keberlangsungan pendidikan ke depannya agar lebih baik, untuk siswa-siswa di luar sana yang menonton podcast 35 ini atau guru-guru di luar sana mungkin dari Jawa menonton, dari pulau-pulau lain menonton, mungkin untuk mengurangi menggunakan gadget agar buku-buku yang diberikan oleh pemerintah bisa digunakan dengan baik, gitu. Terus wawasannya juga bisa bertambah terus. Ya, mungkin itu saja kegiatan hari ini, yaitu podcast terakhir atau podcast episode kelima dengan narasumber orang tua. Mungkin kita akan mengakhiri podcast hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah atau apabila ada kata-kata yang benar, itu asalnya dari Sang Pencipta. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yang sudah meluangkan waktu. Padahal banyak kegiatan juga di rumah ya, kesibukan, tapi sempat hadir. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.